Salam, selamat pagi semuanya, khususnya untuk jemaat GSI Shalom di mana saja Anda berada pada saat ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita masuk dalam ibadah online di minggu yang pertama tanggal 3 Januari tahun 2021. Wah, puji nama Tuhan ya saudara. Kali ini saudara dan saya ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita dan dengan keadaan yang sehat. Saudara, sudah 10 bulan kita melewati masa-masa sulit ya, pada pandemik. Di situ kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan memelihara kita, menyertai kita, sehingga kita boleh sampai masuk di tahun yang baru ini. Saya juga mau menyapa untuk jemaat dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan atau melihat video ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya, tahun baru 2021. Biarlah tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, saudaraku yang kekasih, kemarin pada waktu ibadah tanggal 1 bersama-sama dengan jemaat ya, saya bertanya kepada jemaat dalam firman Tuhan yang saya bawakan, kira-kira apa yang saudara inginkan, yang rindu-rindukan ya untuk terjadi dalam kehidupan saudara tahun ini, di dalam mengiringi atau di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada yang menjawab mereka ingin melayani Tuhan lebih lagi, ada yang menjawab mau membangun keintiman dengan Tuhan ya, dan juga ada yang menjawab ingin berkomitmen lebih lagi. Nah saudara, itu semuanya kerinduan yang amat sangat baik ya dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, bagaimana kita di dalam tahun ini lebih sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, lebih berkomitmen, dan juga kita mau melayani Tuhan menggunakan waktu kesempatan yang ada untuk pekerjaan Tuhan, untuk membangun kerajaannya. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk belajar mengenai bergaul dengan Tuhan ya, dengan satu tema pada pagi ini adalah bergaul dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Hari ini sudah tanggal 3 bulan Januari tahun 2021, di mana kami masuk Tuhan di tahun yang baru ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang luar biasa dalam pimpinan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin kami supaya hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang menyakiti atau yang sudah lalai dalam mengikut Tuhan. Biarlah tahun ini merupakan tahun keberkatan, tahun yang baru, dengan visi yang baru, dengan kekuatan yang baru. Bersama dengan Tuhan kami pasti dapat melewati semuanya. Tuhan, pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan belajar bersama-sama dengan tema bergaul dengan Tuhan. Nah saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kelima ya, ayat 21 sampai ayat 24. Demikian bunyinya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa sebelum kita lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan bergaul ya, bergaul. Saya melihat di Kamus Besar ya Bahasa Indonesia KBBI, itu bergaul itu artinya berteman atau bersahabat ya. Itu artinya menjalin hubungan ya antara teman dengan teman, dua belah pihak, ada interaksi antara dua belah pihak.
Nah, saudara, kita melihat di sini itu adalah menunjukkan keakraban, keintiman, ya, kemudian menunjukkan juga bagaimana kedekatan satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih, sebelum kita lanjut untuk membahas ini, mari kita melihat terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal 5 ini. Di dalam Kejadian pasal 5 ini kita melihat ini setelah kejatuhan manusia. Dan apa yang terjadi kalau kita melihat mulai dari ayat yang kelima, dan ada beberapa ayat menunjukkan nama-nama orang, dan selalu diakhiri dengan lalu ia mati. Kemudian kita lihat itu di dalam ayat yang kelima, kita melihat dan Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kemudian ayat ke-8, Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Kemudian kita lihat ayat yang ke-11 juga diakhiri lalu ia mati. Kemudian di ayat 14 lalu ia mati. Ayat yang ke-17 juga dikatakan lalu ia mati, dan seterusnya. Jadi kita lihat begitu juga dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31 lalu ia mati. Jadi boleh dikatakan bahwa Kejadian pasal yang kelima ini merupakan lonceng, ya, lonceng kematian. Nah, kita tahu bahwa kematian itu bermula dari Kejadian pasal yang ketiga, yaitu di mana peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan telah memerintahkan kepada mereka ketika mereka ada di Taman Firdaus, bagaimana Tuhan memerintahkan mereka supaya mereka jangan memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Itu dapat kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, demikian bunyinya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Ternyata mereka memakan buah itu dan Alkitab jelas bahwa mereka mati. Karena upah dosa itu adalah maut. Ya, kemudian ada orang bertanya, buktinya Adam dan Hawa tidak mati. Tetapi saudara, ada dua kematian, yaitu kematian secara rohani dan kemudian kematian secara jasmani. Kematian secara rohani itu adalah terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada kehidupan Allah dalam kehidupan manusia. Benar-benar hubungan putus oleh karena dosa. Nah, kita melihat padahal dari awalnya hubungan Adam dan Hawa dengan Tuhan itu begitu indah dan baik sekali. Kita melihat itu dari ayat yang ke-8 dari pasal yang ketiga. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, maka waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, saudara, kita melihat di sini rupanya Tuhan datang menjumpai mereka dan mereka mendengar langkah Allah di waktu hari sejuk. Mungkin waktu kira-kira sore-sore di mana udaranya segar, ya. Dan saya percaya ini bukanlah yang pertama kali Tuhan datang, ya, menjumpai. Dan mungkin sebelum-belumnya, ya, sebelum mereka jatuh dalam dosa, Tuhan datang setiap hari menjumpai mereka. Mereka menjalin hubungan, ya, sehingga Adam dan Hawa bergaul dengan Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi ketika mereka jatuh dalam dosa? Ada sesuatu yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa. Mereka tidak berani datang menghadap Allah dan mereka bersembunyi oleh karena apa? Oleh karena mereka takut karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Nah, akibat dosa inilah maka keterpisahan Allah dengan manusia. Namun kita melihat di sini Tuhan mencari mereka. Dan Tuhan katakan, Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? Ya tahu, ya jelas tahu. Tetapi maksud daripada Tuhan ini supaya Adam dan Hawa mengakui keberadaan mereka. Nah, saudara, walaupun manusia sudah terpisah dari Allah, tetapi Allah berulang-ulang kali menyatakan dirinya. Supaya apa, saudara? Supaya manusia bisa bergaul dengan Dia.
Nah, kita melihat Tuhan memperkenalkan dirinya dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia dengan satu tujuan, kita diselamatkan supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, membangun hubungan yang telah terputus karena dosa. Nah, saudara, kita melihat kembali di dalam Kejadian ini. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ya, di mana tadi dikatakan mati. Itu akibat daripada dosa. Akan tetapi masuk ke dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24 dari pasal 5 Kejadian ini. Di sini dikatakan ayat 25. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kalau yang lainnya mati, tetapi Henokh di sini dikatakan tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Jadi Henokh tidak mengalami kematian. Dia tidak mengalami kematian secara jasmani. Dia langsung diangkat oleh Tuhan ke sorga. Nah, saudara yang kekasih, mari sekarang kita melihat apa sih yang dimaksudkan dengan bergaul dengan Tuhan. Nah, menurut bahasa Ibrani, orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Wah, ini sangat luar biasa, saudara. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Wah, luar biasa, saudara. Jadi Henokh itu tidak ada kehidupannya yang di luar dari pimpinan Tuhan. Berjalan dalam Tuhan itu artinya di mana Tuhan Allah itu menjadi pemimpin. Di mana Tuhan Allah itu menjadi namanya pemimpin penuntun. Jadi dia tidak mau berjalan di luar daripada pimpinan Tuhan. Ini sangat luar biasa sekali. Inilah yang membuat dia sungguh-sungguh berhasil di dalam mengiring Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini berapa lama Henokh membangun hubungannya bergaul dengan Tuhan. Di sini dikatakan 300 tahun. Ini luar biasa sekali, 300 tahun dia bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara, saya banyak menjumpai ada orang yang tadinya saya kenal begitu berapi-api dalam melayani Tuhan. Begitu semangat, begitu menjadi inspirasi ya, menjadi berkat di dalam perkataan-perkataannya. Tetapi karena ada masalah satu dua hal dan akhirnya mereka mundur. Jadi apa yang dulu mereka terima hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi karena kekecewaan karena ada sesuatu masalah dan akhirnya mereka mundur dan semua yang ada semulanya itu sepertinya pupus. Dan saya melihat ini, saudara, bukan satu dua orang, banyak sekali, saudara. Nah, oleh sebab itu Henokh ini luar biasa. Seumur hidupnya 300 tahun dia konsisten berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya, sehingga Tuhan mengangkat dia. Nah, saudara, kita melihat di sini ada lagi beberapa orang yang bergaul dengan Tuhan walaupun tidak disebut ya. Mereka juga adalah sahabat Tuhan. Contohnya adalah Musa. Coba kita melihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang kita lihat ayat ke-14 sampai 16, demikian bunyinya. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, ini adalah janji Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka berjalan di padang gurun, ya Tuhan berjanji kepada Musa, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sendiri akan membimbing. Tuhan sendiri akan menuntun mereka dan memberi ketentraman kepada mereka. Dan kemudian kita lihat jawaban daripada Musa. Ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wah, luar biasa. Kemudian kata Musa, kalau engkau tidak membimbing kami, kalau engkau tidak menuntun kami, jangan biarkan. Jangan suruh kami pergi dari sini. Itu dengan kata lain, kalau Tuhan tidak berjalan dengan kami, kami tidak akan pernah melangkah sekalipun.
melangkah satu tapak sekalipun. Jadi luar biasa. Jadi Musa ini betul-betul dia mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memimpin, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan dia, dan dia tidak mau melangkah selangkah pun. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Bagaimana kehidupan saudara dan saya. Kita melihat di sini tuntunan Tuhan, berjalan dengan Tuhan itu sangat menentukan arah hidup kita. Ada begitu banyak orang gagal mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena apa? Karena mereka berjalan sendiri tanpa tuntunan daripada Tuhan. Nah, kita melihat inilah justru berjalan di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Inilah yang membedakan kita sebagai anak-anak Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita dapat lihat itu di dalam ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan dikatakan bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Apa yang membedakan anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang di luar Tuhan Yesus? Yaitu di dalam penyertaan Tuhan. Karena kita disertai Tuhan, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa penyertaan Tuhan Immanuel, ya, kita melihat tema Natal kita tahun yang kemarin itu adalah Immanuel. Bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi saudara, biarlah tahun ini tahun yang baru. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Itu artinya kita membiarkan Dia menuntun setiap langkah demi langkah dalam hidup kita. Dalam setiap langkah, setiap jalan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita melihat di sini apa yang dimaksudkan dengan bergaul dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6, demikian bunyinya. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan. Wah, luar biasa. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang hidup di dalam iman. Orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, dengan apa kita diselamatkan? Karena iman. Hubungan kita dengan Tuhan itu dimulai ketika kita beriman kepadanya. Ketika kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah hubungan kita dimulai dengan Tuhan. Begitu juga dengan Henokh, begitu juga dengan Abraham. Begitu semua tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam perjanjian lama dan baru. Hubungan mereka dimulai dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan ketika mereka beriman kepada Tuhan. Ketika mereka percaya dengan sungguh mempertaruhkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena kita melihat di sini ya dimulai dari iman. Sehingga kita dipimpin kepada iman. Jadi orang yang bergaul kepada Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang mempunyai iman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita melihat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kita melihat pertama awal hubungan kita dimulai ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengakui Dia yang Allah dalam hidup kita. Dan kemudian kita bergaul dengan Dia. Sehingga kita dipimpin dari iman kepada iman, sehingga orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang beriman kepada Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam iman. Nah, kita lihat di dalam ayat yang kelima dari Ibrani yang ke-11 tadi. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi kita melihat di sini Henokh tidak mengalami kematian, dia terangkat. Begitu juga saudara dan saya, ketika kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kehidupan. Dan saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kematian secara rohani.
Ya, suatu kali kelak ya, apakah kita nanti sudah mati ya, kemudian apakah kita masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, kita semua akan diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah. Nah, dengan apakah orang bisa hidup berkenan kepada Allah? Kembali ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepadanya, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita melihat di sini Henokh adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Hidup dengan iman. Hidup beriman kepada Tuhan. Di mana dia mempertaruhkan hidupnya sepenuhnya, imannya kepada Tuhan. Ya, kepada Allah. Dan kita melihat di sini bahwa dengan imanlah dia bisa berkenan kepada Tuhan. Yang berikutnya itu adalah dia hidup berkenan kepada Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, hidup berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya lewat iman kita bisa dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, apa maksudnya ini adalah hanya dengan iman kita bisa hidup berkenan. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, bagaimanapun yang saudara buat, kalau di luar iman di dalam Tuhan Yesus, semua sia-sia. Karena daging semuanya tidak dapat memuliakan Tuhan. Hanya di dalam iman, hanya di dalam Kristus saja kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi orang yang bergaul. Apa yang dimaksudkan orang yang bergaul dengan Tuhan? Orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, luar biasa. Nuh ini adalah cucu-cucunya daripada Henokh. Dan saya percaya dia mewarisi iman, dia mewarisi hidup benar juga. Karena ada kakek-kakeknya di atas sana yang betul-betul hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, kita melihat di sini adalah Nuh itu adalah orang yang benar. Orang yang benar, sekali lagi kita dibenarkan karena iman juga. Orang yang benar itu artinya orang yang sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa orang yang benar, kata benar di sini adalah betul-betul kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup di dalam kekudusan. Kita melihat di sini, inilah riwayat Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia tidak mau hidup sembarangan. Dia tidak mau hidup senonoh. Dia tidak mau hidup bercela. Sama seperti orang-orang pada zamannya waktu itu. Nah, saudara, bagaimana kondisi orang-orang pada zaman Nuh? Semuanya sudah berdosa, saudaraku. Bahkan di dalam ayat, kita lihat di dalam ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu sangat memilukan hatinya. Menyesal di sini dalam bahasa Ibrani sama dengan sedih ya. Jadi Tuhan sedih, Tuhan pilu sekali melihat kejahatan manusia pada waktu zaman Nuh. Dan hati mereka cenderung hanya kepada kejahatan semata-mata. Sehingga itu memilukan hati Tuhan. Dan akhirnya saudara, di dalam ayat yang ke-7 berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
Sampai begitu pilu hati Tuhan, sampai begitu sedihnya hati Tuhan melihat kejahatan orang-orang yang ada di zaman Nuh. Akan tetapi ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Di sini karena Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan di sini dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Tuhan itulah mencegah kita untuk hidup bercela. Hidup bergaul dengan Tuhan itulah menjaga kita supaya kita jangan jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tercela sama seperti orang-orang di luar sana. Justru hidup bergaul dengan Tuhan, justru hidup di dalam hadirat Tuhan, kita melihat itulah yang membuat kita tidak jatuh. Tidak jatuh seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, sama seperti Nuh ini. Orang-orang di sekitarnya begitu jahat, tetapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan oleh karena dia bergaul dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita mendapatkan impartasi kebenaran. Kita mendapatkan kekuatan. Nah saudara, kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita bisa katakan no to sin. Jadi jelas ya, no to sin. Nah saudara, kita melihat di sini contoh-contoh orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah Yusuf. Bagaimana Yusuf dicobai untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi karena dia bergaul dengan Tuhan, karena dia betul-betul membangun hubungannya dengan Tuhan, dan karena Tuhan menyertai dia, dia bisa katakan tidak terhadap dosa. Saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka bisa melihat apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan itu mencegah mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Jadi tujuan utama dari orang yang bergaul dengan Tuhan, saudara, pasti memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam hal melakukan sesuatu, ya, orang yang bergaul dengan Tuhan bukan masalah boleh atau tidak, tetapi apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ini saudara, orang bisa mengatakan hal-hal yang baik, tetapi yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang Tuhan mau adalah orang yang melakukan kebenaran itu adalah bukan apa kata orang, ya. Bukan apa kata baik kata dunia. Tetapi benar-benar standarnya itu adalah apakah ini berkenan kepada Tuhan, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita bisa melakukan yang baik, tapi belum tentu benar. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, semuanya itu baik. Nah sekarang saudara, kita melihat lagi. Kita melihat lagi apa yang dimaksudkan dengan bergaul dengan Tuhan. Nah, orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Kemudian orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang hidup beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat itu adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang tidak hidup bercela, mereka hidup menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 25, kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wow, luar biasa saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia ini adalah orang yang menghormati Tuhan. Ya, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dan orang yang takut akan Tuhan ini juga membenci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berani bayar harga demi kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan ini adalah berani membayar harga walaupun rugi, ya, karena untuk kebenaran. Jadi saudara, kita melihat di sini
Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini apa janji Tuhan. Di dalam kita lihat apa janji Tuhan di dalam orang yang bergaul dengan Tuhan. Ada beberapa janji Tuhan yang orang yang bergaul dengan kepada Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini, mereka mendapatkan visi daripada Tuhan. Mereka mendapatkan pengetahuan daripada Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 14. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, luar biasa. Janji-janji Tuhan diberitahukan kepadanya. Rencana Tuhan diberitahukan kepada mereka. Orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka mengerti tujuan Allah dalam hidup mereka. Orang yang bergaul dengan Tuhan, kita melihat mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Sehingga mereka berjalan sesuai apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Itu luar biasa saudara. Dan kemudian kalau kita melihat ke atas lagi di dalam ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Sehingga orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka membuat langkah pilihan, melakukan keputusan-keputusan tidak salah. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang memilih jalan buat mereka. Sehingga mereka tidak melakukan kesalahan di dalam membuat jalan mereka. Ini sangat luar biasa dalam masa-masa hidup saya, dalam pengalaman-pengalaman dalam hidup saya. Ketika saya mengalami masa-masa dilema, harus mengambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang harus saya putuskan dan lakukan ke depan. Kadang-kadang rumit dan sulit sekali. Tapi ketika berdoa, ketika datang kepada Tuhan, ketika menyerahkan semuanya hidup kepada Tuhan, Tuhan membuat jalan. Dan jalan yang Tuhan berikan itu tidak pernah salah, saudara. Jalan yang Tuhan berikan itu enggak pernah salah dan selalu memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat juga yang berikutnya itu adalah 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi kita lihat hasil daripada orang yang bergaul dengan Tuhan. Tuhan menyatakan perjanjiannya. Tuhan menyatakan visi pada orang itu. Tuhan menyatakan rencananya. Tuhan juga memilih jalan yang tepat buat orang itu. Sehingga orang itu tidak tersesat. Dan di sini dikatakan juga orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Hanya dekat dengan Allah jiwaku tenang, saudara. Hanya bergaul dengan Tuhan, ya. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ada damai. Ada damai memenuhi hati kita, saudara. Nah, kita melihat dan akhirnya dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Artinya adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, anak cucunya juga akan diberkati. Bahkan di sini akan mewarisi bumi, akan menjadi pemimpin-pemimpin. Sama seperti kita melihat ya Henokh. Kemudian Henokh juga yang akhirnya ya buyut jauh ke depan di sana, akhirnya ya saudara lahirlah Nuh, dan Nuh menjadi pemimpin dan juga menjadi jawaban bagi masalah. Tuhan pakai dia menjadi jawaban bagi masalah yang terjadi di dunia saat itu. Jadi saudara, ini sangat luar biasa sekali. Nah, kita melihat lagi yang berikutnya. Apa yang kita terima hasil daripada kita hidup bergaul dengan Tuhan. Yang berikutnya itu adalah kita dilindungi. Kita akan dilindungi, saudara. Kita akan dipelihara. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu. Saya percaya selama 10 bulan tahun yang lalu,
ketika kita tidak bisa beribadah di gereja kita masing-masing. Dan kita hanya lewat Zoom seperti ini ya. Kita hanya lewat online seperti ini saudara. Tetapi bagaimana sangat luar biasa saya melihat Tuhan menyatukan gerejanya. Dan akhirnya saudara ada mesbah-mesbah keluarga terjadi. Di mana keluarga-keluarga dan akhirnya ada bersekutu bersama dengan Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, tidak bisa lari kemana-mana karena lockdown. Tetapi satu hal yang sangat luar biasa yang saya saksikan. Bagaimana orang yang membangun hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak pernah dibiarkan kelaparan. Tidak pernah ditinggalkan dan Tuhan menyediakan dengan cara yang begitu ajaib. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka akan mengalami mukjizat demi mukjizat setiap hari. Mereka akan mengalami penyertaan Tuhan. Mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Nah, mari kita melihat itu di dalam Mazmur 91. Di dalam ayat yang ke-1 dan kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, kita akan bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Apapun yang terjadi saudara, kalau sesuatu yang terjadi itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan saudara. Tahun lalu di waktu COVID tahun lalu saya terpapar COVID ya. Saya sakit dan saya dirawat dan saya sempat hampir 2 bulan sakit. 2 minggu di rumah, kemudian 2 minggu di rumah sakit dan di rumah lagi lah masa pemulihan. Tetapi satu hal yang luar biasa, justru di lewat mengalami sakit ini saya melihat kuasa Tuhan. Saya melihat Tuhan di dalam hidup saya. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini sangat luar biasa saudara. Orang yang bergaul dengan Tuhan akan mengalami penyertaan, akan mengalami penyediaan Tuhan, akan memelihara pemeliharaan Tuhan. Bahkan Daud mengatakan walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun, walaupun masuk dalam lembah-lembah maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Karena gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku ya. Karena engkau beserta aku. Jadi saudara, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, dan kemudian kita bisa saja masuk di tempat-tempat yang kelam, tetapi karena Tuhan ada di sana. Karena Tuhan beserta dengan kita, tempat yang kelam itu menjadi tempat yang tentram bagi kita. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan ada di sana. Saya pernah mendengar dari satu pernyataan seseorang, kalaupun kita pergi ke neraka, tetapi kemudian di neraka itu ada Tuhan, neraka bisa menjadi sorga. Wah, luar biasa. Jadi saudara, oleh karena Tuhan ada di sana. Nah saudara, kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-14 dari Mazmur 91. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan meluputkannya. Aku akan membentengkannya sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dan mengenal nama Tuhan. Dan di ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku yang kekasih, ini indah sekali. Oleh sebab itulah Musa mengatakan, kalau Tuhan tidak sertai kami, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, kami tidak akan pernah beranjak walaupun setapak sekalipun. Wah, itu maksudnya. Jadi saudara, mari dalam tahun ini, di dalam tahun 2021, kita mau berjalan, kita mau bangun hubungan yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dan dengan
panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Dan dia akan memberikan kita umur yang panjang, dan kemudian akan memperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadanya. Inilah saudara orang-orang yang bergaul di dalam Tuhan. Ini sangat luar biasa. Dia akan menikmati, akan mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Apakah itu di lembah-lembah kekelaman, apakah itu di tempat padang rumput yang hijau, dan semuanya ada di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini, mari kita melihat ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan. Apa sih ciri-cirinya orang yang bergaul dengan Tuhan, ya? Nah, biarlah ciri-ciri ini kita minta supaya kita juga memilih ciri-ciri ini. Yang pertama itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, ciri-cirinya dia selalu merindu-rindukan Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Dia selalu merindu-rindukan Tuhan. Dia selalu merindukan Tuhan, ya. Dan kemudian bukan hanya merindukan Tuhan, tetapi juga merindukan firman. Nah, saudara, kalau saudara bangun pagi nih ya, bangun pagi, kemudian kalau saudara sama sekali tidak ada kerinduan lagi untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam doa, bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, something wrong in your spirit. Itu berarti ada sesuatu yang salah lewat roh saudara. Berarti saudara sudah jauh dari Tuhan, dan itu perlu bertobat dan minta kepada Tuhan supaya engkau dan saya mengalami Tuhan, ya, hadiratnya setiap hari dalam hidup kita. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang merindu-rindukan Tuhan. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Mazmur 42 sampai ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Seperti rusa, ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Apakah saudara merindukan Tuhan? Seperti rusa yang merindukan air yang segar. Saudara haus banget, ya. Pengen sekali berjumpa dengan Tuhan. Ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk datang berjumpa dengan Tuhan lewat doa dan pujian kita, lewat firman Tuhan. Membangun hubungan yang terus dengan Tuhan. Dan saya sering bilang sama Tuhan, Lord, I love you. Lord, I miss you. Ya. Jadi kalau seandainya sudah begitu sibuk, begitu banyak pekerjaan menyita, ya, sehingga capek, pulang udah capek saudara. Dan itu mengganggu kita juga. Kadang-kadang waktu kita dengan Tuhan tersita. Nah, saudara, itu merupakan satu hal yang perlu diperhatikan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Ya, betul-betul mau membangun hubungan yang terus dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau? Melihat Allah, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata, di manakah Allah? Jadi kita melihat di sini saudara, betul-betul bagaimana roh kita haus akan Tuhan. Betul-betul haus. Ketika saudara bangun, ketika saudara mulai haus akan Tuhan, saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, jangan abaikan itu. Langsung datang kepada Tuhan dan membangun hubungan kita setiap hari kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat di sini orang yang bergaul, ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Ini luar biasa. Saudara ingat bagaimana Daniel dalam satu hari dia 3 kali berdoa di atas loteng dan menghadap kepada Yerusalem. Dan kemudian ada pejabat-pejabat yang lain iri kepada dia dan ingin menjatuhkan, membinasakan dia. Justru memakai bagaimana dia bergaul dengan Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar itu, justru dia tidak pernah kendor dan dia terus berdoa, saudara. Karena hukumannya itu dia akan dibuang ke goa singa, tetapi dia tidak peduli. Dia langsung saja menghadap Tuhan, dan apa yang terjadi kita tahu ceritanya. Ketika dia dibuang ke goa singa, singa takut kepada dia. Karena apa? Karena ada Tuhan di sana.
Itu yang saya katakan tadi, bahwa walaupun ke neraka sekalipun kita, tetapi di neraka itu ada Tuhan, maka neraka itu akan jadi surga. Di lubang singa sekalipun Daniel datang, Daniel dibuang, tetapi karena ada Tuhan di sana, saudara, singa tidak berani menjamah Daniel. Jadi saudara, ini penting banget kita bergaul dengan Tuhan, saudara. Dan kemudian yang ketiga, kita melihat orang yang bergaul dengan Tuhan itu adalah mulutnya penuh dengan puji-pujian penyembahan. Mulutnya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ada ucapan syukur yang terus menerus. Ada pujian yang terus menerus keluar dari mulut orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan dia mengucap syukur, bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita melihat dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Wow, luar biasa saudara. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Ya, kemudian kita melihat di sini dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, mari kita bangun. Nah, saudara, ini tidak jadi dengan otomatis seperti, tetapi orang yang mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan setiap hari, mendahului Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini, mari tahun ini kita mempunyai satu tekad, kita mempunyai satu kerinduan, dan kemudian kita mau mencari Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Aku ingin bergaul dengan Engkau lebih lagi. Supaya di sepanjang tahun ini, betul-betul setiap langkah, setiap keputusan yang kita ambil, kita libatkan Tuhan. Dan Tuhan ada di sana. Sehingga apapun yang kita akan arungi, lewat lembah kekelaman sekalipun, lewat rumput hijau sekalipun, Tuhan ada di sana. Dan itu yang membawa kita dalam kenyamanan, aman di dalam Tuhan. Nah saudara, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan dengan terus melihat iman kepada Tuhan. Dan kita melihat juga kita mau hidup benar dan kita tidak kompromi terhadap dosa. Nuh tidak melakukan hidup yang bercela seperti orang-orang sezamannya. Apapun bagaimanapun lingkungan kita, justru Tuhan menempatkan kita untuk menjadi terang. Kita berbeda, kita harus berbeda dengan dunia. Karena kita milik pada Tuhan itu sendiri. Kita memang tinggal di dunia. Yesus katakan kamu bukan milik dunia lagi. Nah kemudian kita melihat, mari kita hidup takut akan Tuhan, ya. Kita hidup takut akan Tuhan, maka jalan-jalan kita yang akan kita tempuh akan seiring dengan kehendak Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini. Tahun ini adalah tahun keberkatan buat kami. Kami ingin bergaul dengan Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami ingin melihat, menyaksikan bagaimana keajaiban-Mu, bagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami tahu Tuhan ada di sana. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat pada hari ini. Biarlah mereka mengambil satu keputusan supaya tahun ini mereka sungguh-sungguh mau bergaul dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami sehati juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Presiden kami Jokowi. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk wakil para menteri, para menterinya juga ya Tuhan. Mari Tuhan berkati para gubernur, para bupati, Tuhan berlurah, bahkan semua dari pusat sampai ke desa-desa, supaya mereka diberikan hikmat di dalam menjalankan tugas mereka supaya Indonesia boleh maju. Jaga Pak Jokowi dengan seluruh keluarganya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya yang ingin menggoncangkan, biarlah dia tetap berdiri teguh.
Bapak, kami mau berdoa untuk aparat keamanan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk Polri, untuk TNI, untuk Bensos 88, untuk BIN, semua yang bekerja Tuhan untuk menjaga keamanan, keutuhan daripada NKRI ini. Tuhan, pakai mereka. Kalau ada hal-hal di mana ada hal-hal kejadian kejahatan yang disembunyikan, tersembunyi, mari Tuhan bongkar supaya dapat ditangani dengan segera. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit COVID-19. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Engkau pakai pemerintah kami di dalam melayani orang-orang yang sakit ini Tuhan. Berikan kebijaksanaan dalam menanggulanginya. Kami mau berdoa untuk para dokter, para suster yang menjadi front depan ya Tuhan, di mana mereka langsung berhadapan dengan orang-orang yang COVID. Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Biarlah tahun ini, tahun 2021 ini, Indonesia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Mari kita bangun hidup kita terus bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah semua yang kau miliki, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Amin. Halo, puji Tuhan. Sampai jumpa. Ya, jangan lupa kasih subscribe-nya ya. Dan dukung dalam doa supaya lewat kebenaran firman Tuhan banyak orang diberkati. Shalom. God bless.